Halo guys, jumpa lagi dengan Danang Setiawan. Kali ini kita akan bercerita salah satu manhwa terbaik yaitu Solo Leveling. Langsung saja kita mulai, let's go. Manhwa ini menceritakan seorang remaja bernama Sung Jinwoo yang berprofesi sebagai pemburu monster. Dia bekerja sebagai pemburu monster bukan karena suka atau bukan karena kuat, melainkan karena keadaan yang memaksanya untuk menjalani itu semua. Dikarenakan dia dalam keadaan ekonomi yang kurang serta ibu yang sedang sakit, sehingga memaksanya melakukan pekerjaan ini. Walaupun dengan tubuh kecil tanpa kekuatan tersebut, Sung Jinwoo dijuluki pemburu terlemah oleh pemburu lainnya. Dia selalu terluka setelah pertempuran. Bahkan walaupun itu hanya gate terlemah. Kali ini pun Sung Jinwoo bergabung dengan party lagi untuk memasuki gate. Party kali ini dipimpin oleh ketua Song Chiyul. Dia dipilih karena dia paling kuat di antara yang lain. Party pun mulai memasuki gate yang sudah terbuka. Gate kali ini memiliki peringkat D. Di gate kali ini pun Sung Jinwoo terlihat terluka dan sedang disembuhkan. Sedangkan temannya yang lain masih bertarung mengalahkan para monster yang ada di dalam gate. Setelah membunuh monster biasanya para pemburu akan mendapatkan inti magis. Semakin tinggi peringkat inti magis, semakin mahal pula harga jualnya. Dikarenakan Sung Jinwoo adalah pemburu yang lemah, dia biasanya hanya bisa membunuh monster peringkat E yang harganya murah, itu pun Sung Jinwoo harus terluka. Setelah mengalahkan semua monster yang tersisa, ternyata salah satu pemburu menemukan pintu gate lain di dalam gate tersebut. Akhirnya party memutuskan untuk memasuki pintu gate tersebut. Mereka berjalan jauh ke dalam, sampai tiba di sebuah ruangan besar yang terdapat patung-patung besar yang sudah berlumut. Sepertinya ruangan tersebut sudah lama tidak dijamah makhluk hidup. Suasana terasa mencekam dikarenakan semua patung seperti menatap mereka. Di tengah ruangan tersebut Tuan Song, pemimpin party tersebut, menemukan semacam segel. Pemburu yang lain menemukan patung yang sedang memegang suatu naskah dengan tulisan kuno. Salah satu pemburu bisa membaca tulisan kuno itu. Dia mulai membaca naskah tersebut. Yang pertama, sembah yang mulia. Yang kedua, puji yang mulia. Yang ketiga, buktikan kesetiaanmu. Dan jika tidak mematuhi, tidak akan keluar hidup-hidup. Setelah dibaca naskah tersebut, terlihat mata patung raksasa seperti bergerak dan seketikan suasana sunyi dengan udara dingin yang berhembus. Pintunya pun tertutup rapat dengan sendirinya. Mereka mulai panik dan ada pemburu yang memaksa keluar dari ruangan tersebut. Saat pemburu itu memaksa keluar dengan membuka pintunya, tiba-tiba patung yang ada di samping pintu tersebut bergerak dan menebas pemburu tersebut. Pemburu itu mati dalam sekejap. Peringkat pemburu tersebut adalah peringkat D dan mati dengan mudahnya. Yang lainnya pun seketika menjerit dan ketakutan. Mereka heran kenapa di dalam gate D ini terdapat ruangan aneh dan patung mengerikan yang memiliki kekuatan di atas peringkat D. Sung Jinwoo seketika merasa mendekati kematian. Dia mengingat masa-masa sebelumnya yang sering kali dia berada dalam situasi yang mendekati kematian. Sung Jinwoo pun melihat ke arah patung yang paling besar yang sedang duduk, kemungkinan itu adalah bosnya. Tiba-tiba mata dari bos patung tersebut menyala dan Sung Jinwoo berteriak memperingatkan yang lain untuk merunduk. Benar saja, seketikan patung itu mengeluarkan sinar laser dari matanya. Banyak yang mati karena laser tersebut. Ketua Song Chiyul pun satu tangannya putus terkena serangan tersebut. Sedangkan Healer Team, yang sebelumnya menyembuhkan Sung Jinwoo yang terluka, dia tidak bisa bergerak karena ketakutan. Ketua Chiyul memperkirakan bahwa patung itu adalah monster peringkat S. Mereka pun menyadari isi naskah tadi dan yang dimaksud yang mulia adalah patung besar yang sedang duduk, yang tidak lain adalah bos gate ini. Kelompok party kali ini membawa 3 healer untuk menyembuhkan yang terluka. 1 healer mati tak tersisa dan kedua healer sisanya syok karena ketakutan. Mereka untuk sementara diam berhenti untuk mengamati situasi karena jika bergerak mereka akan mati. Seorang pemburu tiba-tiba bergerak dan mencoba kabur. Seketika pemburu tersebut lenyap disapu oleh laser dari mata bos patung tersebut. Sung Jinwoo mulai berpikir, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana caranya agar bisa keluar. Kemudian dia menyadari pola serangan dari patung tersebut. Patung penjaga bergerak ketika ada orang yang mendekati pintu keluar, sedangkan bos patung akan membunuhmu jika ada yang bergerak. Dari pola itu Sung Jinwoo coba memahami isi naskah lagi untuk mencari tahu aturan mainnya. Akhirnya Sung Jinwoo mulai bergerak dan mencoba mengikuti aturan dari naskah tersebut.
Aturan pertama sembah yang mulia, jadi kita bisa bergerak dengan merunduk, ada batasan tinggi agar bos patung tidak menyerang. Akhirnya semua pemburu merunduk dan bersujud ke arah bos patung. Cara itu pun berhasil, mata bos patung yang bercahaya sebelumnya akhirnya redup, berubah dengan senyuman mengerikan yang tergambar di wajah bos patung itu. Sebagai pembaca pun kita bisa merasakan seramnya ekspresi wajah tersebut. Setelah sekian lama bersujud, salah seorang pemburu mencoba berdiri dan benar saja patung tersebut tidak menembakkan laser lagi dari matanya. Semuanya teriak bahagia, tetapi tiba-tiba bos patung berdiri tinggi menjulang, kebahagiaan mereka sirna dalam sekejap. Mereka mulai panik, dan mencoba menerapkan aturan kedua. Puji yang mulia, seorang pemburu yang merupakan tokoh agama mencoba memuji patung itu dengan nama Tuhan. Tapi pujian kepada Tuhan itu tidak bekerja kepada bos patung. Akhirnya pemburu itu mati diinjak oleh bos patung. Pemburu yang lain lari berhamburan karena takut diinjak oleh bos besar, tetapi mereka lari ke arah patung penjaga dan seketika mati dibunuh oleh patung penjaga. Di sisi lain Sung Jinwo masih berpikir bagaimana memuji Yang Mulia, sedangkan Yang Mulia adalah seorang iblis. Jika lari ke depan mereka dihadang banyak patung penjaga dengan senjata yang berbeda-beda setiap patung. Jika berbalik ke belakang mereka akan berhadapan dengan bos patung. Setelah berpikir dan mengamati akhirnya Sung Jinwo menemukan ada patung yang berbeda. Patung tersebut memegang instrumen musik, ada trompet, biola dan instrumen musik lainnya. Berbeda dengan patung yang lain, yang memegang pedang, kampak, gada atau senjata yang lainnya. Akhirnya Sung Jinwo berteriak agar mereka semua lari ke arah patung yang memegang instrumen musik. Benar saja, setiap orang yang berada di bawah patung yang memegang instrumen musik akan aman. Tetapi satu patung hanya bisa diisi satu orang. Sung Jinwo yang terakhir mencoba berlari ke arah patung instrumen musik, sayangnya dia diserang bos patung dan dia terkena serangan, untungnya dia terpental dan jatuh di depan patung penyanyi. Jinwo pun selamat dari aturan kedua, puji Sang Mulia. Tetapi walaupun Jinwo selamat dan masih hidup, kaki Jinwo putus karena terkena serangan patung. Sekarang tinggal tersisa 6 orang dari jumlah 17 yang masuk gate tersebut. Bos patung mulai bergerak lagi. Kali ini bos patung mengeluarkan semacam altar dari lantai. Aturan ketiga dimulai. Tunjukkan kesetiaanmu kepada Yang Mulia. Salah seorang pemburu menodongkan pedang ke arah Ketua Chiyul. Dia mengancam Ketua Chiyul untuk mengorbankan dirinya untuk menjadi persembahan Yang Mulia. Dia berargumen bahwa Ketua Chiyul yang mengajak mereka masuk ke situ dan Ketua Chiyul harus bertanggung jawab. Ketua Chiyul pun dengan sukarela berjalan ke altar untuk jadi persembahan. Setelah Ketua Chiyul memasuki altar, satu api menyala, sepertinya itu tidak cukup. Jinwo meminta tolong agar diantarkan ke tempat altar. 2 orang mengantarkan Jinwo, jadi di dalam altar ada 4 orang. 4 api pun menyala, belum terjadi apa-apa. Akhirnya Jinwo mengajak 2 orang tersisa untuk ikut masuk ke altar tersebut, akhirnya semua api menyala, altar pun bereaksi. Tiba-tiba pintu keluar terbuka lebar, mereka berpikir akan bisa keluar melalui pintu itu. Patung penjaga tiba-tiba bergerak dan mendekati altar, semua kebingungan dan merasa takut. Seorang pemburu sudah tidak tahan dan akhirnya lari meninggalkan altar menuju pintu keluar. Yang lain berteriak memperingatkan dan mereka berpikir dia akan mati. Tetapi dia tidak mati dan bisa melewati pintu itu, tetapi perlahan pintu mulai tertutup kembali. Pemburu yang lain pun mengikutinya, dia lari keluar dari altar dan bisa melewati pintu keluar. Tetapi ketika ada orang yang keluar dari altar maka api di altar akan mati satu dan pintu semakin menutup. Sekarang tinggal 4 orang yang berada di altar. Jinwo berharap orang yang tersisa untuk bertahan sampai api biru padam semua, jika api biru padam semua mereka akan selamat bersama-sama. Tiba-tiba Tuan Kim, salah satu pemburu berterima kasih kepada Jinwo. Karena berkat Jinwo dia masih hidup sampai sekarang. Tetapi dia langsung lari keluar altar karena ingin selamat sendiri. Tersisa 3 orang dengan patung penunggu semakin mendekati mereka. Ketua Chiyul akhirnya paham, selama masih ada 1 orang di altar, pintu tidak akan tertutup sepenuhnya. Akhirnya Ketua Chiyul menyuruh Heller membawa Jinwo keluar bersama dengan dia mengorbankan diri. Tetapi Heller sudah tidak bisa berdiri karena kehabisan mana Heller habis ketika menyembuhkan kaki Jinwo yang putus. Akhirnya mereka membuat keputusan,
Karena kaki Jinwo putus dan tidak bisa berjalan, Jinwo lah yang tetap tinggal di altar untuk dikorbankan. Sedangkan ketua Chiyul pergi keluar bersama Heller. Akhirnya Jinwo dibunuh oleh patung penjaga dan ditaruh tepat di atas altar. Di detik-detik terakhir kematiannya, Jinwo mengumpat kepada semuanya. Dia juga tidak ingin mati, dia juga punya keluarga, bla bla bla. Patung pun melakukan serangan terakhir untuk membunuh Jinwo. Pedang diayunkan ke arah Jinwo. Sebelum kematiannya, terdengar suara misterius di dalam kepala Jinwo, serta muncul window status di depan matanya. Semua persyaratan aturan sudah terselesaikan, misi selesai. Jinwo mendapatkan pilihan. Apakah dia akan mengambil kesempatan untuk hidup dan menjadi seorang player, atau tetap memilih mati? Sudah bisa tebak, Jinwo akhirnya mengambil kesempatan hidup kembali dan menjadi seorang player. Oke guys, sampai di sini dulu cerita solo levelingnya. Jika memang peminatnya banyak, kita akan teruskan. Terus support channel Danang Setiawan, agar rajin untuk upload cerita seru lainnya.